Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan dengan situasi yang mungkin memisahkan kita secara bertatap muka. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau menghampiri tahta Tuhan. Kita mau menghampiri hadiratnya yang kudus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, membawa setiap hati kami Tuhan Yesus yang rindu, yang haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bertatalah Tuhan Yesus di dalam setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap hati kami. Kami mau Tuhan Yesus kami datang beribadah kepada Tuhan bukan dengan kesia-siaan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ada sesuatu yang baru yang boleh kami rasakan lewat jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus yang kami lakukan siang hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, memelihara setiap kita. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu takkan pernah habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan kembali pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi katakan lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu takkan pernah habis di
kepadamu Tuhan. Haleluya. Perlindunganmu bagi setiap kami yang mengasihimu ya Tuhan. Terbatas kuasamu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah yang hidup, Allah yang sungguh baik. Layaklah Engkau kami tinggikan, kami agungkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami boleh naikkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Haleluya. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Ini keyakinan kami Tuhan Yesus di dalam setiap iman kami kepada Tuhan. Kami Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, yang boleh melindungi kami, memberikan segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun Tuhan Yesus, Engkau tetap menolong, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami sebentar Tuhan Yesus akan bersorak meninggikan nama Tuhan. Kau Tuhan Yesus memberikan kepada kami sukacita yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hati yang gembira adalah obat bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, mari kita bersorak meninggikan nama Tuhan. Kita boleh naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, musuh apapun, jikalau kita bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu Tuhan Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali kepada Tuhan. Meskipun musuh di depan kami ya Tuhan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah di kariku, berlaksa di
sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Tuhan yang menjadi sumber kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kembali kita naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan menjadi kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita kembali bersorak bagi Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Firman-Mu kebenaran, firman-Mu kebenaran, yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, dan ku mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Mari katakan kembali pujian ini kepada Tuhan. Firman-Mu kebenaran, yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, ku mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Selamanya ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar menjadi kehidupan kita menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita menggenapi seluruh kebenaran firman Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan, sehingga di saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu yang menjadi rema dalam setiap pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan kembali, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh ada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami, keseharian kami, di dalam kehidupan kami, di dalam berumah tangga kami. Kendati pun kami berada di rumah, kami tetap tinggal di rumah oleh karena dengan dikeluarkan peraturan pemerintah PSBB, yaitu pembatasan skala sosial berskala besar, sehingga kami harus dirumahkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak hanya dibatasi oleh ruang dan tempat. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kebenaran firman Tuhan akan diberitakan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami, menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Kami berdoa dan kami bersyukur, kami dengarkan firman Tuhan. Hamba kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun kita berada di dalam situasi, sekalipun kita berada di dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa kita ini, bangsa Indonesia, tetapi kita harus percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Allah ada di tengah-tengah situasi dan kondisi. Sekalipun itu dalam kondisi yang sulit, kendati pun kita berada di dalam sukacita, ada di dalam kebahagiaan, Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan pada siang hari ini. Kita akan membuka dan kita akan membaca firman Tuhan yang ada di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-1 sampai seterusnya. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang ini, saudara-saudara akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat.
Ayat yang pertama mulai, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yosafat ini dia adalah orang yang terkuat pada zaman itu. Dia adalah kepala pasukan, dia adalah seorang tokoh yang senantiasa diikuti oleh masyarakat pada waktu itu, oleh pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika ada kabar, ada berita, ada penyampaian dari seseorang anak buahnya, dan dia berkata, "Tuanku Raja Yosafat, ada pasukan yang besar akan menyerangkan tuanku Raja." Dan apa yang terjadi, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, situasi yang sangat sulit, situasi yang harus dia hadapi. Dia harus mengambil satu keputusan. Saudara-saudara, dia tidak menyerang. Dia tidak mengatakan kepada bangsanya untuk kita berperang bersama, ayo kita serang, kita gunakan kekuatan kita. Tidak. Tetapi saudara-saudara, yang diperhadapkan kepadanya, dia menjadi takut. Tetapi di dalam situasi dan kondisi itu, di dalam ketakutan itu, di sini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Yosafat menjadi takut. Lalu apa yang dia ambil? Apa yang menjadi keputusannya? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bangsa kita, kalau kita mendengar di berita-berita, di media sosial, di televisi, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak manusia, banyak orang, banyak masyarakat yang sudah mengalami tertularnya virus corona yang ada. Saudara-saudara, bahkan ada yang sudah meninggal. Saudara-saudara, bukankah situasi-situasi ini sangat sulit bagi kita? Bahkan saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saudara berada di rumah. Saudara berada di rumah, tidak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas. Bukankah ini adalah salah satu kesulitan yang dihadapi oleh semua masyarakat, semua bangsa yang ada? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, satu hal yang harus kita lakukan adalah ketika kita mengalami masalah yang besar, masa yang sulit. Saudara-saudara, saya boleh katakan ini COVID-19 ini, yaitu virus corona, sudah banyak merenggut nyawa saudara-saudara. Dan apa yang harus kita lakukan? Semua kita akan dikejar. Saudara-saudara, tidak ada berkata, wah anak kecil, orang dewasa, atau anak muda, mereka begitu kuat, dan ini akan menyerang kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Saudara-saudara, itu tidak menjadi patokan saudara-saudara. Tetapi semua akan diserang saudara-saudara. Oleh sebab itu, di saat kita diserang, di saat kita di dalam masa yang sulit, masa kekelaman boleh saya katakan ini, saudara-saudara, carilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita mencari Tuhan. Saat-saatnya ini kita harus mencari Tuhan. Saudara-saudara, bukan tidak kebetulan saudara pemerintah berkata untuk setiap orang, setiap masyarakat harus stay at home. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, harus tinggal di rumah daripada berkeliaran, daripada kita berkumpul di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara, kita dibatasi oleh situasi yang sangat mencekam ini. Saudara-saudara, saatnya kita berkumpul dengan keluarga-keluarga kita. Saatnya kita berkumpul dengan anak-anak kita. Mungkin suami kita, mungkin anak-anak kita, mungkin istri kita. Waktu-waktu yang lalu belum mengalami virus corona ini menyebar di bangsa kita. Mungkin kita telah beraktivitas di luar sana, dan kurang sekali untuk kita berkumpul bersama-sama dengan anak, istri, dan suami, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, waktu ini adalah waktunya Tuhan untuk kita
bisa bersekutu, bisa berkumpul dengan anak-anak, istri dan suami di rumah. Bukankah ini adalah ada rencana Tuhan untuk kita bersama-sama dengan keluarga? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, carilah Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudara, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kalau kita mau mengalami perlindungan Tuhan, kita mau mengalami pemeliharaan Tuhan, saudara-saudara, kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Di sini dikatakan dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Saudara-saudara, dan dia apa yang dikatakan? Dia berdoa. Dia berdoa, dia menyerukan supaya bangsa Yehuda untuk berdoa. Saudara-saudara, doa itu sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sangat sulit ya, sangat sulit. Bahkan gereja tidak ada kegiatan di dalam hari Minggu, semua harus beribadah di rumah. Tetapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah waktunya Tuhan. Cari Tuhan ketika kita mengalami kesulitan. Kedua, saudara-saudara, berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita harus punya iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman, saudara-saudara, kalau kita berdiri atas iman, maka saudara-saudara akan teguh, kokoh dan berdiri. Haleluya. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya Yosafat ini dia memiliki iman yang teguh, dia memiliki iman yang kokoh. Kenapa saya boleh katakan seperti itu? Karena dia datang dan mencari Tuhan. Manusia itu adalah wajar dalam kondisi-kondisi yang sulit dia takut. Tetapi saudara-saudara, tidak banyak di antara kita ketika kita takut, kita tidak mencari Tuhan. Kita mencari pertolongan di luar. Saudara-saudara, COVID-19 ini belum ada obatnya. Saudara-saudara, kita minta pertolongan kepada siapa? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12 di dalam kitab yang sama, Yosua dan semua penduduk itu mereka berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan." Saudara-saudara harus mencari Tuhan dan saudara berseru kepada Tuhan. Serahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Masa-masa yang sekarang ini kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu akan kemanakah kita pergi. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami perbuat. Tetapi satu hal, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mata kami tetap tertuju kepada Tuhan, sekalipun kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara-saudara, ini COVID-19 ini sangat mempengaruhi semua. Secara kemanusiaan mempengaruhi, secara ekonomi, sosial mempengaruhi. Karena kita sudah dirumahkan oleh pemerintah. Kalau kita tidak mengikuti peraturan, saudara-saudara, yang dikasih oleh Tuhan, pemerintah itu adalah wakil Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini adalah waktunya Tuhan. Yang pertama, saya sudah katakan, yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan, saudara-saudara, carilah Tuhan dan berdoa. Berseru kepada Tuhan, katakan semua apa yang menjadi keluhan kita. Tuhan, ini kami mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan. Kami tidak tahu kami harus kemana. Mau keluar nggak pakai masker, takut. Ya, mau beraktivitas tidak bisa, pergi bekerja tidak bisa, mau ke gereja pun di gedung gereja tidak bisa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tetapi satu hal, saudara-saudara, Yosafat berkata kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, kita harus memandang kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan, bahwa Dia adalah salah satu sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Mazmur Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah perkataan iman dari Raja Daud. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan,
Artinya sekalipun itu adalah iman yang teguh, iman yang kuat. Saudara-saudara, di dalam kita menghadapi virus corona ini, kita tidak tetap tinggal di dalam situasi yang sulit ini. Kita tidak tinggal di dalam masalah-masalah yang sangat rumit ini. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23, di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan, kita tidak menetap. Firman Tuhan tidak berkata seperti ini, sekalipun aku tetap tinggal di dalam masalah, di dalam kesulitan. Enggak. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan. Ini berjalan berarti kita tidak tinggal di tempat, saudara-saudara. Kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, akan melewati masa-masa yang sulit ini. Saya yakin dan percaya, ini adalah waktunya anak Tuhan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Punya iman yang teguh, punya iman yang kokoh. Haleluya. Saudara-saudara, kadangkala kita ketika diperhadapkan dengan masalah, situasi yang sulit, sudah bingung, sudah mulai hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi sudah kasih Tuhan, Yesus selalu memberikan tangannya. Dia mengelurkan tangannya kepada kita. Jangan takut. Amin. Sudah kasih Tuhan, jangan takut. Ya, di dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh murid-muridnya pada waktu mereka sedang berada di atas perahu dan Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara, mereka mengalami ketakutan. Mereka baru mengalami badai, ombak yang besar, saudara-saudara. Dan pada waktu itu Yesus datang berjalan di atas air. Mereka sudah lupa kepada Yesus, mulai hilang kepercayaan oleh karena situasi dan kondisi. Saya katakan, saudara-saudara, kita nggak boleh oleh karena situasi dan kondisi yang ada, apalagi COVID, mengerikan. Saudara-saudara, COVID-19 ini, saudara-saudara kasih lihat Tuhan, COVID-19 atau virus corona yang ada, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan bilang jangan takut. Jangan engkau melepaskan kepercayaanmu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal 10, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, janganlah engkau melepaskan kepercayaanmu. Saudara-saudara, jangan lepas kepercayaan. Amin. Jika engkau melepaskan kepercayaanmu, saudara-saudara, maka saudara tidak akan mengalami kemenangan. Kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, akan melewati ini. Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan itu kita alami. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau melihat iman kita, apakah kita tetap kokoh, apakah kita tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika iman kita tetap teguh, kita tidak melepaskan kepercayaan kepada Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan satu saat nanti, saudara-saudara, kapan waktunya, kapan akan selesai virus corona ini? Kita bertanya kepada pemerintah, kapan selesai? Mereka juga tidak tahu. Kita bertanya kepada pakar-pakar, dokter-dokter, ahli-ahli, saudara-saudara, kapan akan berakhir virus corona ini? Mereka tidak tahu. Saudara-saudara, manusia itu hanya mengira-ngira jalan, tetapi Tuhan yang menentukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Seperti Yosafat dan bangsa Yehuda pada waktu itu, Tuhan, kami tidak tahu kami akan kemana. Virus corona sudah menyerang, sudah ada di sekitar kami tidak tahu kami harus berbuat apa. Tetapi Tuhan, kami mau Tuhan memandang kepada Tuhan. Amin. Memandang kepada Tuhan. Dan saya jangan percaya, saudara-saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, yang pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Carilah Tuhan di dalam doamu. Bila perlu saudara berpuasa di dalam masa-masa yang sulit ini, di tengah-tengah COVID-19, berpuasa. Amin. Haleluya. Dan berikut saudara-saudara, jangan saudara-saudara ketika saudara mengalami kesulitan, saudara-saudara nggak tahu kemana, nggak tahu arah hidup kemana, mau bertanya kemana, mau bertanya kepada pakar-pakar, susah. Mereka nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tetapi berserulah kepada Tuhan. Amin. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan akan memberikan kebenaran firman-Nya untuk meneguhkan kita. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita iman kita semakin bertumbuh, kokoh, teguh, berdiri. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, marilah kita di masa-masa yang sulit ini
di masa-masa yang sangat suram saya boleh katakan, karena saya melewati dari perjalanan dari Jakarta Pusat datang ke sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat sepi. Aktivitas sudah tidak seperti yang biasanya. Di jalanan sepi, di perusahaan tutup. Suram, seperti kota mati, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi setiap orang percaya, ketika ada firman Tuhan disampaikan, kita bukan orang-orang yang ada di dalam masa kesuraman, tetapi kita berada di dalam masa kemakmuran. Amin. Tuhan akan memberikan kemakmuran kepada kita. Oh, saudara-saudara kasih Tuhan, doa Yahweh berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Tuhan yang akan melindungi kita di masa-masa COVID-19 ini. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi saudara-saudara, saya mau akhiri ini kebenaran firman Tuhan kepada kita semua kita yang ada nonton di rumah, ya. Oleh karena stay at home, saya katakan masa yang sulit ini akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Masa yang sulit ini kita akan melewati bersama dengan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tuhan akan gantikan sukacita melimpah kepada kita. Kita dijadikan Tuhan pemenang, bukan pecundang. Kita dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan mengakhiri pertandingan ini bersama dengan Tuhan, dan kita akan dikatakan orang-orang pemenang. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah selesai saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini diteguhkan kepada hati jemaat Tuhan yang ada. Kiranya Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita semua yang ada di rumah, kepada kita semua yang tinggal di rumah. Dan saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan, saudara diberkati, dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin ada dalam keadaan sakit di rumah, ya. Mungkin saudara-saudara bingung, takut, sakit apapun, sudah mulai berpikir tentang negatif dalam kehidupan kita. Oh, jangan-jangan virus corona. Sekarang saya mau berdoa bagi saudara supaya saudara dapat ketenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan sudah diberitakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan, menguatkan setiap umat Tuhan yang beribadah, yang sedang menyaksikan khotbah. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang berada di rumah. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan meneguhkan imannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang penuh kebimbangan diberikan kepastian oleh Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, engkau terima janji Tuhan, engkau terima mujizat Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Agnes Ogotan yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati dan kiranya kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, kita meminta Tuhan senantiasa yang memimpin kehidupan kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini
untuk pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang berlimpah, tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanan dan keluarganya dimanapun Engkau mengutus dan memakai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang telah menyaksikan siaran ibadah online ini Tuhan. Biarlah kami juga menikmati kasih setia Tuhan, menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami terus berdoa Tuhan buat bangsa kami. Engkau Tuhan yang memulihkan bangsa ini dari keterpurukan, dari situasi yang sulit yang kami hadapi, bahkan seluruh dunia saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada penuaian Tuhan, ada pertobatan di atas muka bumi ini. Dan setiap orang berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja Tuhan, pulihkan gereja-Mu. Biar gereja-Mu kembali menjadi penyembah yang benar kepada Tuhan. Membawa ibadah korban syukur kami yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga nyatalah kehendak-Mu, rencana Tuhan yang jadi atas gereja-Mu. Berkati umat Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, GSJA Kemuliaan Pulau Gebang Permai, dimanapun kami saat ini berada Tuhan, menyaksikan, mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Engkau berkarya di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati suami istri, berkati anak-anak, pekerjaan usaha kami Tuhan memberkati. Sekolah kuliah anak-anak-Mu Tuhan memberkati. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, tipu muslihat iblis, dari kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengampuni dan menguduskan kami, melayakkan kami selalu datang di hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memancarkan wajahnya kepadamu. Allah memberkati kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, seisi rumahmu diberkati. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.